الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah 7 ya. Baris ke-7 dari atas bacaannya wasunanuhu. Halaman 39 baris ke-7 dari atas bacaannya wasunanuhut tasmiyah. Wasunanuhut tasmiyah. Itu ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala wa sunanuhu at-tasmiyah wa taqdimul yumna wa mashu a'la wajhihi wa takhfiful ghubari wal muwalah wa tafriqul asabi' wa naz'ul khatimi fi darbatil ula wa yajibu naz'uhu fi darbatil thaniyah wa yusannu imrarul yadi ala al-udwi wa mashul adud wa adamut tikrar wal istiqbal wa syahadatani ba'dahu wa man lam yajid ma'an wala turaba sallal farda wahdahu wa a'ada. Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Salamun alaik ya rafi'a
Jazakallahu khairal jazaa ya muniral kauni bil baladi. Ya Rasulullah jud karaman wa ghith bil ghaith wal faraj. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wasunanuhu. Nah, ini bab di dalam menerangkan sunnah-sunnah dalam bertayamum. Sudah kita ketahui tayamum ini salah satu dari perantara bersuci. Maka ada yang namanya wudu, ada yang namanya tayamum. Kalau tayamum disebut toharoh dorurah atau toharoh do'ifah, kesucian yang memang dorurat, kesucian yang lemah. Kalau tanpa dorurat gak bakal kita gunain pasti kita gunain apa? Air. Kita berwudu, namanya kita berwudu. Nah, karena dia itu toharoh sama dengan wudu, maka apa yang ada di dalam wudu, sunnah-sunnahnya datengin juga di dalam tayamum. Cuma bedanya kalau dalam tayamum nggak ada 3 kali, ya, nggak ada kita usap muka kita 3 kali begitu, cemong tar, atau tangan, nggak, cukup sekali. Dan tidak ada pengulangan, cukup 1 kali. Tuh, ya. Nah ini, maka diantaranya sunnahnya sama seperti wudhu, tasmiyah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, takdimul yumna, sama, mendahulukan bagian kanan tayamum. Selanjutnya mashu ala wajhihi, mengusap bagian paling atas di wajahnya. Nih, bagian sini ngusapnya. Jadi tanah yang kita sudah pukul, kita takhfifkan, ringankan tuh, keprekin. Nah, usap bagian pala. Bagian pipi boleh gak duluan? Boleh, sama kayak wudu. Kan wudu bagian apa? Hah? Dagu. Nah, bagian dagu pun nggak apa-apa. Kita wudhu langsung di sini duluan, boleh, karena masih bagian muka. Pipi dulu, boleh. Tapi afdalnya, lebih utama, a'la wajhihi, bagian paling atas dari wajahnya, itu yang paling utama. Wa takhfiful ghubar, ringanin. Tuh, kemarin ada pertanyaan kan? Ya, ringanin. Maksudnya jangan habis dari pukul langsung ke muka. Ya, itu dia. Pukul, ringanin tuh, keprekin dulu, takhfif. Baru. Itu namanya takhfiful ghubar. Meringankan debu yang akan nempel di muka. Wal mualah. Mualah juga sunnah, sebagaimana wudu, ya, sunnah. Artinya mualah, kalau dalam wudu ya, tidaklah kering anggota pertama, ya, sebelum basuhan kedua. Jadi nggak kita basuh kedua, ya, dalam keadaan yang pertama sudah kering. Nah, itu artinya nggak mualah. Jadi mualah itu misalnya muka,
Habis muka apa dalam wudu? Tangan. Nah, sebelum basuh tangan, mukanya jangan kering. Enggak harus di satu tempat. Dari syakirin, mukanya menuju muqarrabin, tangannya. Ya. Kira kalau dari muka menuju muqarrabin untuk basuh tangan, ini muka masih basah gak? Udah kering. Ya tergantung. Kalau muter ke CI dulu, muter CI dulu baru ke situ. Dari tangan, ya basuh ini muqarrabin, palanya di sabilillah. Sabilillah masih ada masjid tuh? Masih masjid? Masih ya? Tuh ke sabilillah langsung. Dari sabilillah langsung ke Al-Hidayah. Hidayah langsung ke Nurul Huda misalnya, atau ke Al-Ikhwan. Tunggu terus. Itu sah saja. Tapi luput tuh mualah. Nah, begitu pula kita bertayamum. Keprekin pertama. Ya, prekin. Kita pukul langsung prekin muka. Pindah ke tempat lain, masih boleh gak tuh? Boleh. Itulah khususiyah dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Sehingga Nabi disebutkan uqtitu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Allah berikan aku anugerah 5 perkara yang tidak Allah anugerahkan sebelumku dari kalangan anbiya. Apa di antaranya? Uhillat liyal ardu tahura masjida. Allah berikan halal tanah, ya, untuk dibuat kesucian dan juga buat tempat tanahnya bisa buat suci. Tanahnya bisa buat suci. Sehingga di dalam ucapan Imam Turmudi, kenapa hikmahnya tanah ini jadi suci? Ya, kenapa hikmahnya tanah ini jadi suci? Dikarenakan ketika detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tanah merasa bangga. Tanah ini langsung membentangkan keadaannya, langsung dia ya merasa bangga kepada langit. Seraya dia berkata, dengan sebab kulah makhluk yang mulia ya dilahirkan dan ada di atas permukaanku, dan dia berjalan kakinya di atas di atas ya bagian permukaan, dan dia pun meninggal berada di dalam perut. Dengan sebab ya bangganya itu tanah, maka Allah jadikan suci tanah tersebut untuk kita bisa bersuci, sehingga nggak ada lagi ya ucapan bahwa kita nggak ada suci. Nggak, air nggak ada, tanah bisa. Tanah nggak ada debunya, dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah kita tidak berwudu atau bertayam. Wa tafriqul asabi, bentangin, pisahin jari-jarinya yang ditempel, karena dia harus masuk dari debu tersebut. Dari debu tersebut masuk tuh bagian yang terpisah. Nah, jadi harus tafriqul asabi. Wa nazul khatim fi darbatil ula. Nah, copotin cincin pada pukulan pertama. Cincin tuh. Ini cincin afdolnya ya. Ini kan udah mulai musim cincin lagi nih. Di mana? Jati Bening ya? Oh, Robening. Robening lihat. Ya. Nah, ini cincin sunnahnya seperti ini. Fasnya nih, matanya berada di belakang, bukan di depan. Depan pamer. Bacan punya bacan. Nih. Tuh.
Dan juga sunnahnya ya, ketika pakai cincin berada di kelingking. Ini orang makainya di telunjuk. Mau jualan dia. Kadang dua juga nggak boleh. Dua di sini satu, di sini satu. Ya, kasih ke guru tuh. Jadi ada dua. Afdolnya bisa di kanan, bisa di kiri, kelingking. Tapi pun kalau di jari apa? Manis ya. Ini boleh. Cuma jangan di jari tengah, jari lonjok. Ini seorang gila kalau di sini. Harus sih buat apaan? Jadi ada di keling. Jadi ya. Nah, tapi kalau di jari manis boleh aja. Tapi sunnahnya di jari. Kemudian dipukul, ya. Pada pukulan pertama sunnah dicabut. Pukulan pertama sunnah. Tapi pada pukulan kedua, kalau diyakinkan nggak masuk itu tanah atau debu ke dalam jari, maka hukumnya pukulan kedua wajib untuk dicopot. Ya, wanazzu, karena disebut Zubat disebutin wanazzu khatimin liula tudrabu amalithani darbatin fayajibu. Pukulan pertama cabut yang namanya cincin itu sunnah. Tapi kalau diyakinkan nggak bakal masuk karena udah sempit, nah maka yang kedua wajib dibuka agar itu tanah masuk ke tempat yang memang tertutup oleh cincin. Jelas ya? Wa yajibu naz'uhu fi darbati tsaniyah, wajib untuk mencabut cincin itu pada pukulan yang kedua. Wa yusannu imrarul yadi 'alal udwi, sunnah untuk melewati tangan itu di atas anggota tubuh, anggota tayamum. Nah, ada muka. Tuh tangan. Tuh. Sampai nanti sampai adud bahkan ya. Wa mashul adud. Nah, adud nih sepir lengan atas nih, bagian atas. Itu sunnah sampai sini. Pakai sama kayak apa? Wudu. Sama kayak wudu. Kalau wudu kan istilahnya ada apa itu? Tahjil. Ada ghurrah, ada itu tahjil sampai atas. Sampai atas. Jadi basuhan yang kemarin kita praktekkan terus sampai atas. Tuh, baru. Nah, ini ada lagi satu. Nah, gitu ya. Ini juga jam juga lepas. Sama halnya kita berwudu. Wa ada mutikrar, nggak boleh pengulangan. Kalau wudu sunnah 3. Tapi dalam masalah tayamum nggak ada pengulangan, nggak boleh. Makruh jatuhnya. Wal istiqbal, menghadap kiblat. Yang ngadep kiblat siapanya? Kitanya apa tempat tayamumnya? Kitanya, kayak di sini tadi. Ngadep ke sana. Begitu. Majlis juga begitu. Majlis juga sunnahnya ngadep kiblat. Yang ngaji, yang belajar, ya, yang belajar ngadep kiblat. Melainkan kalau gelap beda lagi tuh. Jadi ngantuk tuh. Tapi udah dapet nih sunnahnya nih. Ya, kan dapat satu. Yang ngadep sana. Wasyahadatani ba'dah, dan bersyahadat setelah tayamum itu. Sama asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Wa man lam yajid ma'an wala turaba. Nah, ini sekarang. Ini pembahasan yang sering terjadi. Kita nggak dapetin air atau tidak mendapati sana. Contoh di apa? Di kendaraan. Ya. Di kendaraan. Di kereta api ada air ya? Masih ada. Mobil. Tapi mobil pun ya
Kita lihat, kalau posisi macet kan bisa sebenarnya ke rest area. Kalau nggak mungkin juga, nah, dan memang nggak ada kita persiapan, tiba-tiba kita dapetin posisinya macet, mendadak. Kayak seperti di tol nggak ketahuan, tiba-tiba macet. Nah, waktu nggak mungkin kita berhenti kemana? Udah macet, air nggak ada, apa lagi? Tanah nggak nyiapin. Maka siapa orang yang tidak mendapatkan air atau tanah, gimana hukumnya? Nah, ini yang disebut dalam masalah fikih faqidut tahurin. Orang yang kehilangan dua alat suci. Nggak dapat dia nggak dapat itu. Orang itu kehilangan dua alat air dan maka hukumnya tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Untuk menghormati waktu dengan 4 syarat. Ya. Pertama, yang dia harus sholati adalah sholat fardu. Sholat sunnah nggak boleh itu, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayam. Itu yang pertama. Yang dia harus kerjakan adalah sholat fardu. Yang kedua, tidak boleh untuk dia baca selain Fatihah kalau dia berjenabah. Kan Fatihah rukun Nah, selain dia yang tidak berjenabah boleh baca surah setelah Fatihah. Tapi kalau posisi dia sekarang nggak ada air, nggak ada tanah, dan dia jenabah, maka hanya boleh dia baca Fatihah saja dalam sholat. Yang ketiga, nggak boleh dia jadi imam. Nggak bisa, imam nakis, kurang. Jadi nggak ada sholat berjamaah tuh kalau bagi mereka yang kondisinya tidak dapat air dan nggak ada sholat berjamaah. Dan yang keempat, wajib dia godok, wajib diulang. Itu wajib diulang. Artinya apa? Kalau seandainya dia setelah sholat, nah, belum datang waktu yang lain, belum siap dia untuk sholat, tiba-tiba ajal menjemput, meninggalnya nggak maksiat. Meninggalnya tidak maksiat, dia udah ngerjakan sholat dengan keadaannya. Tapi kalau dia nggak sholat, meninggal, nah itu dia yang naudzubillah, banyak nih kita takutin. Dalam posisi dia di rumah sakit padahal bisa sholat, anaknya nggak nyuruh, istrinya nggak ingetin, ketika sadar suruh sholat langsung. Ini dia udah sadar, berapa hari di rumah sakit, udah sadar, suruh sholat, sakit lagi, nah hitung lagi tuh, oh iya babe nih 2 hari, nah nggak sholat lagi, ya kan, karena nggak sadar, sadar lagi, bisa suruh sholat, sekalipun dia terlentang. Pas sadar mau sholat, meninggal. Nah udah, yang penting dia udah sholat tuh yang tadi. Selama dia nggak sadar, udah digodok. Nah, adapun yang ketika dia tidak sadar, nah di sini maka afdolnya dalam hal ini ada qaul Imam Subki, boleh diqodoin anaknya. Boleh. Yang penting ahli warisnya. Sebagaimana Imam Subki menqodok ibunya ketika wafat, diqodoi. Usolli fardhu dhuhri an walidati. Usolli fardhu dhuhri an, ya, ummi, an abi. Tapi nggak boleh bayar fidyah. Bayar fidyah. Dibayarin fidyah, nggak boleh. Dia berapa hari ini, ya kan? Nah itu nggak boleh. Suaminya boleh. Karena suami pun ahli waris. Ya. Jadi 4 ini
yang syaratnya harus ada bagi mereka yang tidak memiliki tadi tuh air dan tanah, yang disebut faqid tohurin, orang yang kehilangan dua alat suci. Faslun syurutut tayammum, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna